Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istiqomah Fatia dari kelas 5F kelompok 5 mata kuliah Pendidikan Sosial dan Budaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia dalam keragaman sosial budaya peradaban. Yang pertama akan saya bahas yaitu pengertian manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, dan sebagai makhluk budaya, manusia mempunyai berbagai kebutuhan yang tidak mungkin dapat dipenuhinya seorang diri dengan sempurna tanpa menjalin komunikasi dengan manusia lain. Manusia dalam kehidupannya memiliki 3 fungsi sebagai makhluk Tuhan, individu, dan sosial budaya yang saling berkaitan, di mana kepada Tuhan kita memiliki kewajiban untuk mengabdi pada Tuhan. Sebagai individu harus memenuhi segala kebutuhan pribadinya, dan sebagai makhluk sosial budaya harus hidup berdampingan dengan orang lain dalam kehidupan yang selaras dan saling membantu. Kebutuhan manusia pada dasarnya meliputi 2 jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Selanjutnya, yaitu pengertian peradaban. Peradaban merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyebutkan bagian-bagian atau unsur-unsur kebudayaan yang dianggap halus, indah, dan maju. Misalnya, perkembangan kesenian, iptek, kepandaian manusia, dan sebagainya, di mana tiap bangsa di dunia memiliki karakter kebudayaan yang khas. Maka tak heran bila sebuah negara hanya unggul ipteknya saja atau keseniannya saja. Konsep peradaban tidak lain adalah perkembangan budaya yang telah mencapai tingkat tertentu yang tercermin dalam tingkat intelektual, keindahan, teknologi, spiritual yang terlihat pada masyarakatnya. Suatu masyarakat yang telah mencapai tahapan peradaban tertentu berarti telah mengalami evolusi kebudayaan yang lama dan bermakna sampai pada tahap tertentu yang diakui tingkat iptek dan unsur-unsur budaya lainnya. Dengan demikian, masyarakat tersebut dapat dikatakan telah mengalami proses perubahan sosial yang berarti, sehingga taraf kehidupannya makin kompleks. Kemudian selanjutnya yaitu peradaban dan adab. Peradaban dan adab. Manusia sebagai makhluk beradab karena dalam jiwanya dilengkapi dengan akal, nurani, dan kehendak. Akal berfungsi sebagai alat pikir dan sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Nurani berfungsi sebagai alat merasa, menentukan kata hati, dan sumber kesenian. Yang terakhir adalah kehendak, yang berfungsi sebagai alat memutus atau menentukan kebutuhan dan sumber kegunaan. Manusia dan peradaban adalah hal yang tidak bisa terpisahkan karena manusia itu memiliki cipta, rasa, dan karsa. 3 hal ini akan menimbulkan perkembangan pengetahuan yang berasal dari suatu budaya. Yang kedua adalah makna adab dan peradaban. Pada waktu perkembangan kebudayaan mencapai puncaknya, berwujud unsur-unsur budaya yang bersifat halus, indah, tinggi, sopan, luhur, dan sebagainya, maka masyarakat memiliki kebudayaan tersebut dikatakan telah memiliki peradaban yang tinggi. Tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu pendidikan, kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan. Kesimpulannya adalah manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan manusia lainnya. Manusia dalam kehidupannya memiliki 3 fungsi sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu, dan makhluk sosial. Peradaban merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyebutkan bagian-bagian atau unsur-unsur kebudayaan yang dianggap halus, indah, dan maju. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.